Perhatianku tersita oleh anak-anakku dan hiburan dari mereka. Ibu mereka yang baik telah menuntut persetujuan saran atau bantuanku untuk beberapa kasus yang memungkinkan. Pasokan merpati-merpati liar dan ortolan yang bagus sudah terjerat. Sebagian dimasak dan diawetkan di dalam lemak babi. Istriku menunjukkan kepadaku tong kecilnya yang sudah terisi penuh dengan daging-daging itu. Selain itu, sarang-sarang istriku kini dipenuhi berbagai pasang merpati jinak. Namun, keahliannya dalam merawat pepohonan buah kecil tersayang yang telah terlupakan kurang menjanjikan. Pohon-pohon kecil itu menjadi sangat kering dan layu. Kalau tidak segera ditanam, dia khawatir kami akan kehilangan pohon-pohon tersebut. Daftar pekerjaan segera disusun. Diusulkan juga untuk melakukan kunjungan ke Calabash untuk membuat wadah dan peralatan dalam berbagai jenis dan ukuran dalam jumlah besar. Semua orang sepakat untuk melakukan ekspedisi ini. Penanaman pohon di kebun dilaksanakan dengan penuh semangat, tapi ternyata belum juga selesai sampai malam menjelang. Kemudian segala macam rencana telah disusun untuk memulai pagi hari berikutnya. Istriku dan Franz masuk ke dalam rombongan dan perlu waktu untuk membuatkan mereka perlengkapan karena kami akan melakukan kunjungan keluarga besar yang diikuti juga oleh hewan peliharaan dan pelayan. Segera setelah matahari terbit, kami mulai bergerak dan semuanya segera siap untuk berangkat. Kereta luncur diisi dengan amunisi dan keranjang-keranjang perbekalan, ditarik oleh keledai yang akan berguna untuk membawa pulang hasil panen labu kami, serta perolehan lainnya yang mungkin saja kami dapatkan. Turk, seperti biasa, memimpin arak-arakan dengan dibalut mantel zirahnya. Kemudian di belakangnya menyusul anak-anak dengan senapan dan tas berburu mereka. Aku dan istriku mengiringi mereka dan di belakang, Juno berlari dalam semangat yang tidak begitu baik. Anjing yang malang, karena Master Knips tak mau ditinggal sendirian harus berkendara di atas punggungnya. Dalam kesempatan ini aku membawa 2 senapan, yang satu diisi dengan peluru untuk berburu, yang satu lagi dengan bola untuk pertahanan kami melawan hewan pemangsa. Dengan cepat kami telah menyeberangi Flamingo Marsh dan bumi yang indah terbentang luas dalam segala keindahan dan kesuburannya di depan kami. Pemandangan ini baru bagi istriku dan 2 anak lainnya, dan mereka dibuat takjub oleh keindahannya. Disinilah Fritz dan Jack berbelok ke dalam semak, kemudian terdengar gonggongan kencang yang diikuti dengan letusan senapan, dan seekor burung besar yang keluar dari semak belukar jatuh berdebum ke tanah di depan kami. Namun burung besar itu tidak mau menyerahkan dirinya pada kematian dan kurungan. Oleh karena itu ia melompat dan karena tidak bisa terbang, ia melarikan diri dengan kecepatan yang luar biasa. Ia dikejar oleh anjing yang penuh semangat saat Fritz lari terengah-engah ke arah yang sama. Juno bersemangat untuk bergabung dalam pengajaran. Ia melompat ke samping dengan begitu tiba-tiba sehingga penunggangnya terlempar tanpa ampun ke pasir. Saat Juno melesat untuk menangkap burung lincah yang kabur itu. Dengan kecakapannya, Juno berhasil menangkap, tapi lawannya melakukan pertahanan dengan begitu keras dengan memukul kuat-kuat dengan kaki dan cakarnya yang tajam, sehingga Fritz maupun anjing-anjing tidak bisa menaklukkannya. Aku bergegas membantu mereka. Saat itu Juno dengan baik hati menahan sayapnya yang telah ia tangkap. Saat si burung yang ternyata merupakan seekor bustard yang indah berjuang dan melawan dengan ganas. Melihat adanya kesempatan, aku melemparkan sapu tangan besar ke arahnya dan dengan susah payah berhasil mengikat kaki dan sayapnya. Melihat hal itu, anggota keluarga yang lain yang sementara itu berbaring di atas pasir bersorak gembira. "Apa yang ayah dapatkan? Apa yang Fritz tembak?" jerit anak-anak mulai bertanya saat kami mendekat. "Seekor bustard! Oh, itu hebat! Sudah pasti ia tidak akan berhasil kita tangkap hari itu. Ibu ingat?" "Aha, sekarang kau tertangkap kawan," kata Jack. "Kurasa itu bustard betina, ya seekor induk," kata Ernest. "Ah ya, kasihan sekali," seru istriku dalam nada suara prihatin.
Ia mirip sekali dengan yang dulu dan aku tahu kalau ia seekor induk dari anak-anak burung. Sekarang mereka akan ditinggalkan tanpa perlindungan dan menderita. Bukankah lebih baik kita melepaskannya saja? Kenapa sayangku, istriku yang baik hati? Itu kan kejadian berminggu-minggu lalu. Burung-burung kecil itu sudah kuat dan besar sekarang. Dan aku berani jamin, Nyonya Bastard yang satu ini telah sama sekali melupakan anak-anaknya. Lagi pula, ia terluka parah dan kita harus mencoba menyembuhkan lukanya. Kalau kita berhasil, ia akan menjadi tambahan yang berharga bagi pekarangan unggas kita. Jika tidak, kau akan membanggangnya untuk makan malam. Kami melanjutkan perjalanan. Selanjutnya, kami tiba di Monkey Grove yang merupakan tempat kejadian dari petualangan tragis sekaligus lucu yang membuat Fritz menjadi ayah angkat dari seekor kerayatin piatu. Selagi Fritz menghibur kami dengan keseluruhan kejadian itu dengan semangat, Ernest berdiri terpisah di bawah sebuah pohon kelapa yang besar, menatap kagum pada ketinggian batangnya yang agung dan dedaunan mahkotanya yang anggun dan indah. Kumpulan biji di bawahnya jelas-jelas menambah ketertarikannya untuk mengamati. Saat berjalan mendekatinya dengan tenang, aku mendengar desahan yang panjang dan dalam dan kalimat, "Ya, sangat tinggi. Aku berharap satu dari kelapa itu jatuh." Hampir setelah dia mengucapkannya, seakan-akan seperti sihir, turun berdebum sebuah kelapa besar di kakinya. Anak itu sangat terkejut dan melompat ke samping. Dengan takut-takut melihat ke atas, saat yang membuatku terkejut, jatuh lagi kelapa yang lainnya. "Kenapa bisa begitu? Ini seperti di dalam dongeng topi permintaan," pekik Ernest. "Permintaanku terkabul secepatnya setelah aku mengajukannya." Kurasa periang ini lebih ingin melempari dan mengusir kita daripada mempersembahkan makanan lezat sebagai hadiah untuk kita, kataku. Kemungkinan besar ada kera tua bawel yang duduk di atas di antara dedaunan dan cabang-cabang rimbun itu. Kami memeriksa buah yang jatuh, berpikir mungkin saja kelapa-kelapa itu sudah tua sehingga terjatuh secara alami. Tapi ternyata kelapa-kelapa itu bahkan sama sekali belum tua. Bersemangat untuk mengetahui apa yang ada di pohon itu, kami semua mengelilinginya, melongo dan menatap ke atas dengan penasaran. "Nah, aku melihatnya!" teriak Fritz saat ini. "Oh, makhluk yang mengerikan! Hewan apa itu? Pipih bulat sebesar piring dan dengan sepasang capit yang mengerikan. Ia akan datang! Ia merayap melalui pohon!" Si kecil Franz menyelinap ke belakang ibunya. Ernest memandang ke sekeliling untuk mencari tempat berlindung sementara Jack mengangkat ujung pangkal senapannya. Dan semua mata tertuju pada batang pohon, tempat seekor kepiting darat sedang merayap turun dengan santai. Saat ia mendekat dalam jangkauan, Jack memukulnya dengan berani. Saat secara tiba-tiba ia jatuh dan membuka capitnya yang besar. Ia berjalan ke samping mengejar Jack dengan kecepatan tinggi. Jack berbalik dan lari. Tawa kami meledak. Kemudian sebagai hiburan yang tak terhingga, teman kecil kami itu bersiap melakukan serangan kasar. Jack meletakkan semua barang bawaannya, melepas jaket dan membentangkannya lebar-lebar dengan kedua tangan. Ia kembali memegang kendali. Tiba-tiba, Jack melemparkan jaketnya ke atas makhluk itu, membungkusnya dengan baik, kemudian memukul sekuat tenaga dengan tinjunya. Selama beberapa menit, aku tidak bisa melakukan apa-apa selain tertawa. Tapi kemudian aku berlari menghampiri Jack dan membantu memukul bundelannya dengan kapakku. Kemudian kami buka dengan hati-hati dan menemukan sekepiting darat telah mati. "Yah, ia berandal yang berbahaya," jerit Jack. "Kalau ia tidak semengerikan itu, seharusnya aku tidak perlu menanganinya dengan begitu hebat. Aku sama sekali tidak merasa takut. Apa nama makhluk ini, Ayah?" "Ini seekor kepiting darat," kataku. "Ia memiliki beraneka jenis, dan jenis ini sepertinya disebut kepiting kelapa atau paling tidak ia pantas mendapat nama tersebut, karena jelas-jelas ia sangat suka makan buah-buah kelapa. Oleh karena itu, sulit untuk memanjat pohon-pohon ini untuk memetik buahnya, dan kesulitan untuk mendapatkan bijinya juga cukup besar.
Kau kurang berpikir panjang, Jack, saat menangkapnya dengan jaketmu. Dia bisa saja melukaimu karena beberapa dari mereka memang ditakdirkan untuk menjadi pejuang dan juga sangat cepat. Sekarang ayo kita bawa makhluk ini dan juga kelapanya ke kereta, lalu melanjutkan perjalanan kita. Perjalanan menjadi sulit karena kami berkali-kali berhenti sewaktu berjalan melewati hutan, dengan memotong dahan-dahan yang menggantung dan tanaman menjalar yang menghalangi. Ernest berada di belakang dan segera memanggilku kembali untuk melihatnya membuktikan kalau dia telah melakukan penemuan penting. Dari beberapa tangkai, salah satu tanaman rambat ini mengalir air dingin yang jernih. Aku mengenalinya sebagai lion rouge yang terkenal di Amerika. Ini adalah tanaman yang sangat berharga bagi para pemburu atau pelancong yang haus. Tanaman ini benar-benar salah satu anugerah Tuhan untuk manusia. Anak-anak sangat senang melihat tanaman aneh itu. Bayangkan saja, Ibu, kata Ernest sambil menunjukkan tanaman itu kepada ibunya. Betapa menggembirakan dan menyegarkannya menemukan tanaman ini kalau sampai salah satu dari kita tersesat dan sendirian di dalam hutan yang luas, berkelana selama berhari-hari tanpa berada di dekat mata air yang layak. Tapi, apa kamu yakin itu aman untuk diminum? Tanya istriku. Aku meyakinkan kalau ini aman dan menyarankan anak-anak untuk memotong tangkai yang cukup untuk memuaskan dahaga seluruh anggota rombongan, termasuk para hewan. Mereka melakukannya. Seperti tebu diperlukan untuk memotong lubang udara di atas ruasnya. Setelah berjuang menerobos semak belukar, dalam waktu singkat, kami tiba di tanah terbuka dan melihat pepohonan labu air di kejauhan. Di saat kami berjalan mendekat, penampilan mereka yang aneh dan buahnya yang ganjil membuat anak-anak heran sekaligus gembira. Dengan cepat kami menempatkan diri di antara pohon-pohon, tempat aku memilih dan memotong labu-labu menjadi sesuatu yang paling berguna. Semua orang terlibat dengan gembira dalam pekerjaan memotong, memahat, menggergaji, dan mengeruk menjadi piring, mangkuk, cangkir, botol, atau piring besar, berdasarkan selera dan kemampuan masing-masing. Kami akan makan siang di sini, selanjutnya Fritz dan Jack mulai mempersiapkan api unggun. Mereka sangat bersemangat untuk memijarkan batu-batu merah panas dan memasak kepiting di dalam cekungan labu. Oleh karena itu, istriku meninggalkan mereka untuk mengurusi hewan-hewan yang kelaparan, melepaskan tali kekang keledai agar bisa merumput dan memberikan air kelapa kepada si kera kecil yang malang yang diharuskan melakukan perjalanan di dalam keranjang tertutup selama beberapa saat, kalau ia menghilang di dalam hutan. Lucasi Bastard sudah benar-benar terlupakan dan luar biasa menderita karena kepanasan dan kehausan sampai penolong yang baik datang merawatnya, sehingga ia menjadi segar kembali. Setelah itu, ia diikatkan ke pohon dan diperbolehkan untuk bergerak hanya di sekitar sana. Jiwanya yang liar menjadi jauh lebih jinak karena mengalami kemalangan. Pekerjaan memasak dimulai secepatnya setelah api menyala, menyadarkan kami bahwa tidak ada air lagi di dalam botol yang kami bawa. Anak-anak diminta untuk pergi mencari mata air. Aku setuju untuk menemani mereka. Ernest juga sangat ingin bergabung dan kami bermaksud bertualang dengan riang di sekitar hutan. Tidak ada kekhawatiran untuk meninggalkan ibu mereka dan Franz sebentar. Kami baru saja memulai petualangan saat Ernest yang berada di depan berbalik dengan wajah ketakutan berteriak, Babi hutan liar yang besar sekali. Ayah, cepat ke sini. Dan dengan cukup yakin aku mendengar dengusan keras dan embusan napas berat saat seekor hewan besar lewat dengan tergesa-gesa melewati semak belukar lebat di depan kami. Kejar dia anak-anak, kejar! Jeritku melangkah maju dengan tergesa-gesa. Panggil anjing-anjing, bersiap untuk menembak. Lalu kami berdesakan melewati semak-semak ke tempat Ernest melihat makhluk itu. Tanahnya tergali dan beberapa kentang berserakan, menunjukkan kalau kami telah mengganggu makan siangnya. Ernest dan Jack memilih mengumpulkan umbi-umbi itu daripada melakukan pengejaran.
Fritz dan aku mengikuti para anjing yang dengan penuh semangat mengikuti, dan berdasarkan suaranya, kami mendengar mereka jelas-jelas telah menyerang si babi hutan pada jarak yang tidak begitu jauh. Gonggongan mengerikan, gertakan, dan dengusan menuntun kami pada adegan aksi itu. Kami menempatkan 2 anjing besar di setiap sisi babi yang berukuran cukup besar itu sambil memegangi kuping mereka. Sementara hewan itu melihat ke arah kami dan terlihat lebih memohon bantuan daripada memberikan perlawanan yang putus asa. Dalam sekejap kebenaran menjadi jelas. Hewan tawanan kami itu bukan hewan asli hutan yang ganas, melainkan babi milik kami yang kabur. Kami sangat terkejut dan merasa sedikit marah dengan makhluk yang telah mengecewakan kami itu. Kemudian seluruh keanehan ini membuat kami tertawa terpingkal-pingkal, lalu menyuruh anjing-anjing untuk mundur. Si nyonya tua itu terlepas dari posisinya yang memalukan. Tawa kami bergaung melewati hutan membuat Ernest dan Jack meninggalkan kentang-kentang untuk melihat apa yang sedang terjadi. "Pasti kalian berdua beranggapan bahwa kami membutuhkan bantuan," pekik Fritz saat mereka berdua juga menyadari kawan tua mereka. "Ah iya, kau lihat kan?" jawab Jack. "Ernest dan aku sudah memiliki semacam firasat kalau makhluk itu pasti si babi tua. Maka kami memilih memeriksa kentang-kentang yang bagus." Banyak gurauan dari kejadian itu, tapi Ernest menghentikan kami. Ia mengalihkan perhatian kami pada buah yang menyerupai apel pada semak-semak di sekitar kami dan di atas rerumputan di bawah mereka. Si babi mengobati ketakutan dan rasa sakit yang telah dialaminya dengan mengunyah dan memamah buah itu dengan penuh semangat. Fritz khawatir kalau itu bisa saja buah mansionel yang beracun, seperti yang telah kuperingatkan kepada mereka. Tapi setelah memeriksanya, aku tergoda untuk menyampaikan pendapat yang lebih bagus. Lalu kami mengumpulkan sejumlah buah itu. Kami berharap jika si kera menerima buah ini sama seperti si babi tua, kami mungkin bisa menerima buah itu untuk diri kami sendiri. Sampai saat ini, tidak ada setetes pun air yang kami lihat dan rasa haus kami semakin menjadi-jadi. Kami merasa ingin sekali minum sebelum kembali ke tempat istirahat. Jack mendahului kami dan berjalan menuju sebuah batu karang tinggi yang menjulang di atas semak belukar. Tiba-tiba kami terkejut dengan pekikan kencang dari Jack. "Buaya! Ayah! Ayah, buaya!" "Tidak mungkin, Nak. Tidak ada buaya dan sejenisnya di tempat kering seperti ini. Hutan kering tempat kita tidak bisa mendapatkan seteguk air." Saat mendekati Jack berdiri, aku melihat kalau Jack tidak sama sekali salah, karena aku melihat seekor iguana, salah satu spesies kadal terbesar dan merupakan makhluk yang benar-benar tangguh. Dengan senang hati, aku meyakinkan Jack kalau kekuatan makhluk yang telah ditemukannya itu benar-benar tidak berbahaya, dan dagingnya terkenal sangat lezat. Ia akan menjadi perolehan yang berharga untuk dibawa pulang bersama kami. Pada kesempatan berikutnya, Fritz akan menembak, tapi aku menahan tangannya. "Tembakanmu," kataku, "mungkin akan melukai hewan itu dan ia akan mempertahankan hidup dengan luar biasa. Ia tentu saja akan melarikan diri dari kita dan kita harus berusaha keras untuk memiliki si putri tidur ini dengan cara yang lebih lembut." "Ayah tidak akan menciumnya, kan?" kata Jack sambil menyeringai. Aku mencoba menegur ketidaksopanannya tapi tidak jadi. Aku mulai melakukan operasi. Pertama-tama, aku memasangkan seutas tali dan jebakan pada tongkat yang kokoh dan menggenggam pematik di tangan satunya. Aku mulai mendekati makhluk itu dengan lembut, langkah pelan, sementara anak-anak melihat dengan penuh keingintahuan. Aku mulai bersiul dengan sangat halus dan manis, tapi sekaligus sangat bersemangat, yang kulanjutkan semakin jelas saat berjalan mendekati si kadal sampai ia terbangun. Sepertinya ia mendengar siulanku dengan senang hati, menaikkan kepalanya agar bisa menangkap suara lebih baik atau menemukan arah suara. Ketika sudah cukup dekat, aku mulai membelai lembut dan menggelitikinya dengan tongkat, melanjutkan menyiulkan nada paling indah yang bisa kupikirkan.
Kadal itu memberikan tanda-tanda kepuasan yang menyenangkan, merenggangkan tubuh dan menggerakkan ekor sebagai bukti kenikmatan. Sekonyong-konyong memanfaatkan kesempatan dari pergerakan kepalanya, aku melemparkan jebakan ke kepalanya, mengikat talinya kuat-kuat, menaruh kakiku di atas badannya. Aku baru akan membunuhnya dengan mencungkil lubang hidungnya yang hampir menjadi bagian tubuh yang paling rentan pada kadal aneh ini. Saat Jack menerima sabetan dari ekornya yang dengan ganas mengibas ke segala arah, membuat Jack berguling seperti pin-pin bowling. Pada saat yang sama, ia membuka rahangnya saat anak-anak ketakutan melihat deretan giginya yang tajam dan berpikir semakin cepat mati akan semakin baik. Mereka memukulnya dengan tongkat. Namun, aku meyakinkan mereka kalau metodeku akan membunuhnya lebih cepat dan tanpa rasa sakit, yaitu dengan menikamkan pancingku ke dalam lubang hidungnya sehingga darahnya akan mengalir dan si kadal dengan cepat akan kehabisan darah. Anak-anak berpendapat kalau aku sama hebatnya dengan pawang ular. Keberhasilan siasatku dan cara untuk menewaskannya yang selanjutnya menimbulkan kekaguman besar karena mereka belum pernah mendengar cerita tentang hewan itu. Begitu juga dengan metode penangkapannya yang tidak umum dipraktikkan di Hindia Barat. Sekarang sampai pada pertanyaan bagaimana membawa beban berat itu. Aku sangat tidak suka membunuh makhluk apapun kemudian meninggalkannya tidak berguna begitu saja. Jadi tanpa banyak kehebohan, aku dengan cukup baik membawanya di punggungku dan melakukan perjalanan dengan kadal itu di atasku. Saat tiba di Calabash Wood, kami bisa mendengar suara-suara kesepian dari sang ibu dan anaknya memanggil kami dengan nada cemas. Kepergian kami yang terlalu lama benar-benar membuat mereka khawatir. Kami menjawab dengan berteriak gembira. Kemunculan kami saat keluar dari hutan membuat mereka merasa lega dari ketakutan, meskipun makhluk mengerikan yang ada di punggungku lebih mengejutkan mereka. Ada banyak sekali yang harus diceritakan, banyak yang harus dilihat sehingga rasa lapar dan haus kami terlupakan. Bahkan tidak ada satupun dari kami memikirkan air yang kami cari dengan sia-sia, sampai si Master Nips dengan licik mengambil hak milik atas beberapa apel yang baru kami temukan, yang ditemukan menjauh sambil mengunyah dan menikmatinya dengan luar biasa, yang dengan segera memberi efek kuat pada anak-anak untuk memakannya juga. Dan saat si Buster juga mematuki apel-apel itu tanpa ragu, aku merasa yakin kalau buah itu tidak berbahaya. Setelah mencicipinya, aku menyimpulkan bahwa ini buah jambu, tumbuhan dari Hindia Barat. Dengan senang hati kami miliki. Walaupun menyegarkan, buah ini justru meningkatkan dan bukannya meredakan nafsu makan kami. Maka dengan senang hati kami menyantap perbekalan yang kami bawa dari rumah tanpa menunggu memasak apapun seperti rencana semula. Kenyataannya waktu sudah semakin sempit untuk berjalan pulang. Kami pikir lebih baik tidak membebani diri dengan kereta dan muatannya yang sangat banyak dan meninggalkannya sampai esok hari. Si keledai dibebani dengan membawa iguana dan Buster, dan si kecil Franz yang sudah sangat letih tampak lunglai di dalam kursi cadangan di atas punggung keledai. Dalam perjalanan pulang, kami melewati pepohonan ek yang megah. Di bawahnya terbaring biji pohon ek yang tak terhitung jumlahnya. Dan kami mengumpulkan beberapa selama perjalanan. Akhirnya sebelum malam datang, kami semua sampai ke Falconhurst dengan selamat. Saat makan malam siap, kami bersyukur atas perjalanan yang melelahkan dengan memakan potongan iguana panggang dengan sepenuh hati, dengan kentang dan biji ek bakar yang rasanya seperti chestnut yang sempurna.